Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Salam. Ya, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dalam Minggu Advent yang keempat, di mana kita akan kembali disiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Karena itu mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau tabiskan ibadah ini dalam doa dan penyerahan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Bapa di surga, Allah dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena dalam kasih dan karunia-Mu, Dikau telah menyatakan kasih dan setia-Mu atas hidup kami, sehingga kembali kami boleh datang dalam ibadah di minggu ini untuk naikkan syukur kami, karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan atas hidup kami. Dan mari Tuhan, Dikau kuduskan kami, ampuni kami dosa kelemahan kami, lalu bawa kami untuk fokus dalam ibadah ini dan mengalami akan lawatan Tuhan dalam berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kami dalam ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami yang kami taruh dalam tangan Tuhan. Dikau nyatakan kebesaran kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam ibadah ini, sehingga kami sungguh mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan kami buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang terlekat di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mohon pertolongan Roh Kudus agar dapat membawa kita memahami, mengerti, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Dikau Allah yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus, Allah yang selalu menyatakan diri-Mu pada kami dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau duduk mengambil bagian terbaik dari hidup ini, yaitu mendengarkan suara kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus menolong kami, bahwa kami memahami, mengerti, bahkan mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup ini. Dan
Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang tak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengerjakan akan rancangan kekekalan-Mu atas hidup kami. Dan mari Tuhan diurapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu taruh kata-kata kalimat-Mu ya Tuhan di hati pikiran hamba-Mu, dan boleh mengalir memancar keluar dari bibir hamba-Mu untuk menyatakan berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami siap mendengarkannya di dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu Advent yang keempat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1, 18 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Natal ini kita memang dipersiapkan Tuhan di dalam kekuatan kasih dan setianya, agar kita terus bertumbuh dalam satu perubahan yang nyata dengan satu sikap hidup yang ditata oleh Tuhan dan dilengkapi oleh Tuhan menjadi pribadi yang berbeda. Sehingga setiap kali kita memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, kita dibawa dalam satu perubahan yang dapat dilihat oleh setiap orang, bahwa dalam Natal terjadi satu karya Allah yang membawa kita semua untuk menampilkan akan satu pribadi yang dari hari lepas hari semakin menampakkan cahaya kemuliaan Allah. Oleh sebab itu dalam tema renungan kita di pagi hari ini, saya beri tema sikap hidup dalam karya nyata Tuhan. Saya ulangi, tema kita adalah sikap hidup dalam karya nyata Tuhan. Pribadi Yusuf yang adalah merupakan keturunan dari Daud. Dia adalah suami dari Maria, dan sungguh kalau Yusuf dipilih oleh Allah untuk
mendampingi Maria dan membesarkan anak Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Itu berarti Yusuf memiliki suatu keistimewaan dalam kepribadiannya. Karena itu kita dapat melihat di dalam pembacaan yang baru saja kita lakukan, kita melihat sikap hidup dari pribadi Yusuf untuk ada dalam karya nyata Allah. Dan kita lihat bahwa Yusuf, dia sebagai ayah jasmani dari Yesus Kristus, dia membesarkan akan Yesus Kristus, dan sampai pada kita melihat Alkitab mencatat sampai pada umur Yesus 12 tahun Yusuf mendampinginya. Tapi seterusnya kita dan melihat lagi dalam ayat-ayat firman Tuhan, karena ketika Yesus berada di atas kayu salib, Yusuf pun tidak terlihat. Yang terlihat hanya Maria istrinya. Kemungkinan pada saat itu Yusuf sudah meninggal dunia. Karena dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27, ketika Yesus berada di atas kayu salib, Yesus menyerahkan akan ibunya Maria kepada muridnya, yaitu Yohanes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keistimewaan dari pribadi Yusuf yang memperlihatkan pada kita bahwa dia memiliki satu sikap hidup yang mengambil bagian atau turut mengambil bagian dalam karya Allah atas penyelamatan dunia ini. Yang pertama kita temukan bahwa Yusuf, dia memiliki hati yang tulus. Firman Tuhan katakan dalam ayat 19 dari Matius pasal 1. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Saudaraku, tulus hati dalam bahasa Yunani adalah dikaios. Dikaios itu sebuah sebutan untuk seorang yang adil, seorang yang pantas atau ideal menurut ukuran agama, atau juga dapat disebut sebagai seorang yang saleh. Saudaraku, pada zaman sekarang orang yang disebut saleh itu disebut sebagai alim ulama, yaitu seorang yang hidupnya tulus menaati norma, etika, dan agama dengan tidak tergoda terhadap kesenangan duniawi. Saudara, Yusuf bukan seorang nabi. Yusuf juga bukan seorang rasul. Dia juga bukan seorang imam. Yusuf adalah seorang awam dengan pekerjaan sebagai tukang kayu. Itu tercatat dalam Matius 13 ayat yang ke-55. Namun saudara, Yusuf telah membuktikan bahwa kualitas keagamaan tidak ditentukan oleh pakaian keagamaan atau jabatan keagamaan atau fungsi keagamaan. Alkitab menulis tentang Yusuf sebagai orang yang tulus hati. Ini sangat kontras dengan pejabat keagamaan pada waktu itu. Orang Farisi, orang Saduki, orang Herodiani, ahli Taurat, mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang munafik. Itu tercatat dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 27. Sedangkan Yusuf dan Maria adalah orang Bethlehem yang berimigran ke Nazaret. Sedangkan kota Nazaret sering disebut dengan nada negatif. Seperti pernyataan ini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu tercatat dalam Yohanes 1 ayat 46. Namun saudaraku, Yusuf dan Maria bisa menjaga reputasi dengan bergelar seorang yang tulus hati. Yusuf adalah sesuatu yang baik yang datang
dari Nazaret. Saudaraku, hidup saleh atau sikap tulus hati menjadi dasar bagi perkembangan mental Yusuf dalam menghadapi masalah di sekitar Natal. Masalah kehamilan Maria, masalah sensus yang harus pindah dari Nazaret ke Bethlehem, masalah mengungsi ke Mesir karena terancam oleh Herodes. Semua bisa diatasi karena Yusuf didukung oleh pribadinya yang tulus hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memilih orang yang akan dipakainya, terkadang kita menemukan bahwa organisasi banyak menetapkan suatu standar. Pendidikan terakhir, pengalaman kerja, umur, dan lain-lain. Semuanya itu memang penting. Tetapi yang lebih penting untuk memenuhi kriteria agar dipakai Tuhan adalah kualitas pribadi yang tulus, menaati aturan yang ditetapkan, yang dimulai dengan taat kepada firman Tuhan. Sehingga kita mendapati dalam kisah Natal ini, bagaimana Yusuf dia adalah seorang yang tulus hati, atau dia memiliki satu integritas untuk berpegang pada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Dia tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi dia tetap berpegang pada kebenaran itu. Karena apa? Dia memiliki ketulusan dalam hatinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sungguh telah menetapkan kita dalam satu pilihan yang nyata, bahwa Dia ingin di dalam kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang memiliki integritas, yang hanya berpegang pada firman-Nya, yang hanya sungguh mengasihi Dia dengan setulus-tulusnya. Karena dari hati yang tulus sungguh memancarkan akan kebenaran dan cahaya kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita selaku umat-Nya. Karena dalam hati yang tulus kita ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat dengan memancarkan kasih yang datang dari Allah, yang telah dicurahkan dalam hidup kita melalui Yesus Kristus, Putra Natal itu, dan boleh memancar keluar dengan kebaikan, kemurahan yang sungguh nyata di dalam kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap hidup dalam karya nyata Tuhan yang diperlihatkan Yusuf di dalam kisah Natal. Yang kedua adalah dia adalah pribadi yang bijaksana. Firman Tuhan katakan dalam Matius 1 ayat 20. Sana dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Saudaraku, Yusuf menerima sebuah fakta bahwa Maria tunangannya hamil. Ia seorang yang tulus hati harus berdampingan dengan pasangan yang hamil di luar nikah. Hal ini merupakan suatu aib bagi hidupnya. Namun kita lihat bahwa Yusuf, dia tidak emosional. Dia tidak marah. Dia juga tidak gegabah. Dia juga tidak egois. Tidak sok suci. Tapi dia memperlihatkan bahwa ia sungguh masih memberi ruang untuk mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata mempertimbangkan menunjuk kepada sikap Yusuf yang bijaksana. Ia memikirkan berulang-ulang, barangkali semalam-malaman sehingga ia tertidur.
Dalam Matius 1 ayat 24 di sana dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf membuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Jadi kita lihat ketika dia tertidur dalam mempertimbangkan semuanya itu, dia diberikan satu penglihatan dalam mimpinya untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Yusuf pertimbangkan adalah mengambil keputusan dengan risiko terkecil untuk Maria. Yang pertama kita lihat, ia mempertimbangkan dengan maksud baik. Di sini Yusuf beranggapan bahwa Maria hamil karena zina. Dalam hukum Yahudi, perceraian karena berzina bisa diterima. Matius 19 ayat 9. Yusuf tidak menempuh jalur mengadukan Maria sebagai penjina agar dihukum. Seperti terdapat dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai dengan 24. Ia tidak bermaksud mencemarkan Maria di depan umum. Yusuf bermaksud menceraikan dengan diam-diam tanpa seorang pun tahu. Yang kedua, ia mempertimbangkan dengan siap mengubah keputusan. Sikap Yusuf dalam mempertimbangkan hal ini ternyata benar-benar mempertimbangkan, bukan sekedar mempertimbangkan, terbukti ide dan rencana yang telah ia pikirkan dengan serius masih bisa ditaklukkan oleh malaikat yang hadir dalam mimpinya. Saudaraku, biasanya orang yang meminta nasihat orang lain untuk dapat menjadi bahan pertimbangan akan tetap berkeras hati pada keputusannya yang tidak dapat diubah. Seandainya Yusuf tidak bijaksana, kisah Natal akan menjadi berbeda. Tuhan tidak salah memilih Yusuf sebagai peran pembantu dalam drama Natal yang abadi, karena ia seorang yang bijaksana. Kita sering mendengar ungkapan emosi mematikan akal sehat. Dan sudah banyak bukti dari berita di koran, majalah atau di tabloid, bahkan di media televisi, bahkan media-media yang ada saat ini yang dapat membawa emosi sesat atau dapat membuat emosi sesat. Seorang suami atau istri yang kalap dapat berkata kasar atau melakukan tindakan yang menyakitkan hati. Bahkan dapat berbuat amoral. Saudaraku, sungguh satu ironis dalam kehidupan ini, di mana ada pasangan yang dahulu paling dicintai, yang seharusnya layak untuk bahagia, karena suatu masalah, maka sikap hidupnya menjadi terbalik karena adanya satu tindakan yang tidak bijaksana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik dalam perkara kecil atau besar, kita harus memutuskan. Ada keputusan yang sifatnya pribadi dengan konsekuensi yang harus ditanggung diri kita sendiri. Ada pula konsekuensi yang melibatkan keluarga, pekerjaan, masyarakat. Hindarilah sikap emosional. Sekali lagi saya ulangi, kita harus hindarilah sikap emosional. Bersikaplah bijaksana. Pertimbangkanlah dengan mencari kehendak Tuhan. Mengambil keputusan dengan bijaksana agar dapat mencapai hasil maksimal dengan resiko juga yang maksimal. Saudaraku, orang yang memiliki hati yang bijaksana, dia ada pribadi yang peka, pribadi yang mampu mengambil akan sesuatu yang baik untuk diberikan dalam keputusan-keputusan yang menjadikan
kehidupan pribadinya, bahkan kehidupan orang lain tetap ada dalam satu kebahagiaan. Inilah yang kita dapati dalam pribadi Yusuf, bahwa dia memiliki sikap yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yaitu sikap hidup dalam karya nyata Tuhan. Yaitu kita lihat Yusuf, dia taat pada firman Tuhan. Itu terlihat dari Matius 1 ayat 20. Di mana firman Tuhan katakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Saudaraku, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi. Sebenarnya Yusuf bisa saja berpikir bahwa karena malaikat Tuhan mendatanginya lewat mimpi, ia bisa mengajukan beberapa keberatan dan tidak taat. Karena ini hanya mimpi. Mengapa harus Yusuf taati akan penglihatan dalam mimpinya itu? Lagi pula peran malaikat semenjak Israel dalam periode terhilang atau diam selama 400 tahun. Sudah lama tidak muncul. Sudah lama tidak ada di tengah-tengah kehidupan umat Yahudi pada waktu itu. Jadi berita yang disampaikan malaikat adalah berita yang aneh. Berita yang mustahil. Namun Yusuf memilih taat pada firman Tuhan. Berkali-kali Yusuf menunjukkan bahwa ia adalah seorang pribadi yang taat pada perintah Tuhan. Itu terlihat di mana dia taat mengambil Maria. Firman Tuhan katakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1 ayat 24. Yusuf bukanlah robot. Ia seorang pria yang rasional, yang punya harga diri. Tetapi segala kekuatan dan rencananya ditaklukkan oleh karena ia taat pada firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat dalam mimpi. Dengan sadar ia mengambil Maria yang hamil oleh Roh Kudus sebagai istrinya, tanpa bersetubuh sampai kelahiran Yesus. Dengan sadar pula ia taat untuk memberi nama anak yang lahir tersebut Yesus, dengan memberikan nama kepada seorang anak menurut hukum Yahudi pada waktu itu. Dan sampai saat ini ia memberi pengakuan bahwa ia adalah ayahnya. Ketaatan Yusuf sangat hebat, mengalahkan pertimbangan nalar yang ada dalam dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan Yusuf juga terlihat ketika dia taat mengungsi ke Mesir. Firman Tuhan katakan kepada Yusuf, setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman padamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Matius pasal 2 ayat 13 dan 14. Saudara, Raja Herodes cemburu atas kedatangan orang Majus untuk menyembah lahirnya raja baru. Ia marah dan merasa ditipu oleh orang Majus karena tidak diberi kabar di mana lahirnya raja baru itu. Jadi Herodes membunuh anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Tapi sebelum hal itu terjadi, malaikat memerintah Yusuf untuk membawa istri dan anaknya mengungsi ke Mesir. Yusuf taat
tanpa menunda-nunda ia taat. Dan malam itu juga berangkat ke Mesir. Ketaatan Yusuf yang ketiga terlihat, yaitu ia taat kembali ke Nazaret. Firman Tuhan katakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya pergi ke tanah Israel. Matius 2 ayat 20 dan 21. Saudaraku, tidak seberapa lama Yusuf dan keluarganya tinggal di Mesir. Raja Herodes mati. Kemudian dinasti Herodes terpecah menjadi 3 wilayah. Yudea, 3 wilayah Yudea oleh Herodes Archelaus, Matius 2 ayat 22, Galilea dan Perea oleh Antipas serta Itria dan Tesalonika, Trakonilis oleh Filipus, yaitu terdapat dalam Lukas 3 ayat 1. Jadi kita lihat di sini bahwa terpecah menjadi 3 wilayah, yaitu Yudea yang dipimpin oleh Herodes Archelaus, Galilea dan Perea dipimpin oleh Herodes Antipas, serta Ituria dan Trakonilis dipimpin oleh Filipus. Lukas 3 ayat 1. Saudaraku, tampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi di Mesir, memberi perintah untuk membawa keluarganya pindah ke Israel, yaitu ke Nazaret. Yusuf selalu taat, dibawalah keluarganya ke Nazaret. Sebagian besar masa kehidupan Yusuf adalah di Nazaret. Ia menjadi tukang kayu, seperti yang tertulis dalam Matius 13 ayat 55. Itu sebabnya muncul sebutan Yesus orang Nazaret. Matius 2 ayat 23. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya adalah orang-orang yang mau taat pada firman-Nya. Banyak rencana dan keinginan Yusuf berbeda dengan keinginan Tuhan. Tetapi tak kala ia harus memilih antara 2 keinginan yang berbeda itu, Yusuf memilih taat pada kehendak Allah. Ketaatan dalam bidang apapun, di rumah, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dalam hidup ini dimulai dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap hidup dalam karya nyata Allah sungguh membawa kita memasuki peristiwa Natal pada tahun ini, di mana peristiwa Natal yang hadir di dunia membuat kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Karena bukanlah suatu kebetulan jika di antara jutaan orang kita dipilih Tuhan sebagai sarana untuk menjadi satu pribadi yang menyatakan bahwa kelahiran Yesus dalam dunia ini sebagai juru selamat adalah satu kelahiran yang memberikan satu pengaruh yang baru dalam kehidupan kita, yang menyatakan bahwa hidup kita sungguh diperbaharui oleh Tuhan dalam kasih karunia hari lepas hari, dalam satu pembentukan di mana kita memiliki akan satu kepribadian yang berbeda, satu kepribadian yang memiliki hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang hanya berpegang pada kebenaran. Dan kita dibawa juga untuk memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana di mana kita tidak cepat mengambil keputusan berdasarkan emosi kita. Berdasarkan apa yang kita pikirkan. Tapi kebijaksanaan kita lahir dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang menjadikan kita menjadi satu berkat
dalam setiap keputusan yang kita ambil bagi orang-orang yang dekat kita, bahkan bagi sesama kita. Bahkan kita pun dibawa untuk selalu taat pada firman Tuhan, di mana ketaatan itu menunjukkan bahwa kita akan terus bertumbuh di dalam karya nyata Allah atas hidup ini. Sehingga kita nantiasa dibawa untuk melihat keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat, di mana Tuhan nyatakan bagi kita, karena Ia adalah Allah yang hidup dan Dia mau bahwa firman-Nya yang tak pernah kembali dengan sia-sia mengerjakan terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya masuki Natal pada tahun ini membawa kita untuk tetap memiliki sikap hidup yang menyatakan akan karya Allah yang nyata dan besar dan ajaib atas hidup ini. Bahwa Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir dan telah menyatakan kebesarannya melalui pekerjaannya, pelayanannya, bahkan telah mati kayu salib dan naik surga, juga yang akan datang kembali untuk menjemput kita untuk masuk dalam kemuliaannya. Bahwa kita tetap teguh dalam situasi apapun, bahwa situasi dunia ini tidak dapat menggoyahkan kita, tapi kita tetap berjalan dengan mantap dalam iman dan harap bahwa Tuhan adalah Allah yang maha baik, yang selalu memegang kehidupan kita dari saat lepas saat. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Natal. Amin. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu,
Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya, kita yang telah mempersiapkan persembahan syukur kepada Tuhan, kita bisa kumpulkan dan kita siapkan di amplop, dan atau kita bisa juga transfer ke rekening bendahara. Dan kalau tidak sempat, kita bisa membawanya ke gereja ketika adanya ibadah tatap muka. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan, karena di bulan Natal ini kami dibawa dalam satu kesiapan untuk merayakan akan kelahiran Diko ya Tuhan Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Terima kasih Diko membawa kami dalam satu pembelajaran untuk memiliki sikap hidup yang menyambut karya nyata Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami untuk memiliki hati yang penuh ketulusan, hati yang jujur. Bawa kami juga memiliki hati yang bijaksana, bahkan juga hati yang taat pada firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan akan kebesaran Tuhan, bahkan memancarkan keajaiban Tuhan, sehingga dunia sekeliling kami boleh sungguh melihat dan mengalami satu berkat yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Di mana kehidupan kami memancarkan terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami taruh seluruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan terus pegang dalam karya kasih-Mu, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh dalam kasih dan karunia-Mu, disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan, Dikau memberkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menolong mereka di masa pandemi COVID yang masih berlangsung. Biar Tuhan tetap menaungi mereka dalam kasih dan setia Tuhan. Tuhan selalu menopang dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran baru. Bahwa mereka dalam semangat iman yang tetap terarah pada Tuhan. Karena iman dan harap kepadamu Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap anak-anak-Mu. Karena itu berkati semua jemaat-Mu dalam segala usaha mereka, bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Tuhan berikan roh hikmat, kemampuan, kecerdasan yang membawa mereka untuk dapat menyelesaikan setiap tugas, tanggung jawab dalam aktivitas pekerjaan dan usaha mereka. Dan mereka boleh berhasil adanya ya Tuhan. Bapa Surgawi, Dikau juga lawat mereka yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah mereka yang sakit. Tuhan alirkan kuasa darah dan bilur-bilur-Mu memberikan kesembuhan bagi semua jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi pribadi yang memiliki kemenangan dalam kuasa kasih dan keajaiban-Mu Tuhan. Mereka boleh dipulihkan dan dengan mengalami kesehatan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk jamahan Tuhan bagi Pak Agus, bagi Bu Rima, jamahan Tuhan juga bagi anak-anak-Mu yang lain. Mereka mengalami akan berkat kesembuhan daripada Tuhan. Bapak Surgawi, Dikau juga memberkati akan anak-anak-Mu yang sudah masuk usia lanjut. Tuhan selalu memberkati dalam urapan, kekuatan, kasih yang baru, dalam sukacita dan kasih-Mu, sehingga mereka menikmati hari-hari kehidupan di usia lanjut dalam berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Dikau juga berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Sukendra. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan yang baru, sehingga dalam urapan-Mu ia selalu menjadi alat berkat dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati seluruh keluarganya, anak-anak, baik yang ada di Australia maupun di Jakarta. Tuhan selalu pimpin mereka, naungi mereka dalam kasih dan setia Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk acara ibadah Natal kami pada tanggal 25 Desember ini. Kami taruh dalam tangan Tuhan, biar semua berlangsung dalam campur tangan Tuhan, dalam pertolongan dan urapan Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh masuk ibadah dengan hati yang penuh syukur dan penuh sukacita. Tuhan berkati semua acara, berkati juga setiap persiapan sedang
berlangsung saat ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun berada. Tuhan selalu memberkati gereja-gerejamu di dalam menyambut akan kelahiran Putra Natal di tahun ini ya Tuhan. Biar semua ibadah dan perayaan ini akan boleh menjadi satu berkat bagi jemaat dan juga bagi lingkungan sekitarnya. Tuhan, biar gereja-gerejamu memancarkan kemuliaan-Mu, memancarkan kasih dan kebaikan-Mu. Bahkan Injil keselamatan-Mu dapat sungguh mengalir dan menjangkau setiap jiwa. Bapa Surgawi, kami serahkan akan bangsa negara kami. Tuhan berkati akan presiden kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya, para menteri dan aparat yang ada di pusat dan daerah. Tuhan selalu pimpin mereka dalam roh hikmat, takut akan Tuhan sehingga dapat menjalankan fungsi mereka dengan baik. Berkati juga akan keamanan negeri kami, berkati kepolisian, TNI, Tuhan berkati, berikan hikmat bijaksana dalam mereka menjaga situasi keamanan di negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan Bapa Surgawi, Dikau juga mau menghalau akan pandemi COVID-19 dari bumi Indonesia ini Tuhan. Dan Tuhan tolong biar masyarakat Indonesia sungguh berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga sungguh penyakit atau pandemi COVID dapat dihalau dan dapat keluar dari bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami sungguh bersyukur karena kami boleh membawa persembahan syukur kami kepadamu. Dan Tuhan terima persembahan syukur kami dan kembalikan berlipat kali ganda bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan mari Tuhan, Dikau curahkan berkat-Mu di akhir dari ibadah kami ini ya Tuhan. Karena kami tahu Dikau hadir di tengah-tengah ibadah kami untuk selalu menyatakan berkat bagi kami semua. Saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua.